Kitab Nasaihud Diniyah masih menjelaskan tentang dilarang meninggalkan sholat Jumat. Karena orang kalau meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udzur sampai 3 kali berturut-turut, maka Allah kunci hatinya orang tersebut. Maka hatinya sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah, untuk mendapatkan taufik dari Allah, karena sudah Allah kunci hatinya. Ya, itu bahayanya meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udzur. Allah berfirman, mananya wallahu alam bimuradi, hei orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk sholat dari hari Jumat, maka pergilah kalian kepada mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kepada sholat Jumat. Dan tinggalkan oleh kalian jual beli ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, jangan ada transaksi, tinggalkan transaksi tersebut. Ya, sholat Jumat dulu. Itu bahwa itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Kemudian kau melihat kaum-kaum yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya beragama Islam, yang mengaku dirinya beriman, dan mereka mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan diri dari sholat Jumat tanpa ada udzur, atau meninggalkan sholat Jumatnya karena ada udzur yang tidak benar, yang tidak sah, yang tidak diakui itu udzur di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzur yang bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban yang pasti. Dan kami telah melewatkan sesungguhnya udzur yang dapat meringankan di dalam meninggalkan sholat Jumat, sholat jamaah, itu udzur yang tidak mungkin hadir sholat jamaah serta adanya itu udzur. Dan jika bisa, maka dengan kepayahan yang sangat, yang tidak mudah untuk menanggung itu kepayahan. Dan wa yakadu yata'adzaru fil adah, dan hampir-hampir melaksanakan udzur pada kebiasaannya. Nah, ini pada sholat Jumat adalah yang lebih utama. Maka tidaklah meninggalkan dari sholat Jumat karena tidak ada udzur yang benar kecuali orang yang munafik. Ya, tidaklah meninggalkan sholat Jumat karena tidak ada udzur, melainkan orang yang hatinya ada sifat kemunafikan. Sifat munafik ini sifat yang dibenci oleh Allah. Orang kalau punya sifat munafik, orang tersebut dibenci oleh Allah. Allah murka sama orang yang punya sifat munafik. Nah, di antara ada orang yang mempunyai sifat munafik itu yang berani-berani meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur, udzur yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja dia nggak sembahyang Jumat, ya. Nah, orang yang berani-berani meninggalkan sholat Jumat tanpa ada udzur, itu orang berarti orang munafik. Orang munafik ini orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, naudzubillah min, dikhawatirkan matinya dalam keadaan munafik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan hatinya dari sifat kemunafikan. Murtabun, orang yang ragu terhadap perintah-perintah Allah. Dengekeun. Keur ngaji dengekeun, dangukeun. Dengarkan, sedang ngaji dengarkan. Fokus dengarkan. Jadi tidaklah meninggalkan dari sholat Jumat kecuali ya orang yang munafik. Karena tidak ada udzur yang benar. Orang munafik ini telah menyalahi jalan yang benar dan telah keluar dari hatinya cahaya-cahaya pengagungan kepada Allah. Sudah tidak ada cahaya keluar. Sudah hilang cahaya imannya itu. Iman sih ada tapi tidak bercahaya, tidak menerangi hatinya. Poek hatinya. Ya, karena meninggalkan
kewajiban dari Allah. Hati-hati ya, jangan sampai melalaikan, menyepelekan terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah. Jangan sampai. Nah, orang kalau sudah melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah tanpa ada uzur, dikhawatirkan cahaya-cahaya iman yang ada dalam hatinya sudah hilang dari hatinya. Ya, sudah hilang cahaya iman, sudah tidak ada cahayanya lagi. Poek weh. Kuduna iman teh nyaangan, ieu mah engko boga iman tapi poek iman. Sudah hilang cahaya imannya dari hatinya gara-gara dia meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur. Telah keluar dari hatinya cahaya-cahaya pengagungan kepada Allah dan kepada hak-hak ketuhanannya, yang mana tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan bagi seorang hamba, dan tidak ada kebahagiaan, keberuntungan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali dengan melaksanakan kepada hak-hak kewajiban Allah dan senantiasa mendawamkan akan hak kewajiban Allah. Orang mau bisa ngahasilkan kemuliaan, keagungan, kebahagiaan, keberuntungan kecuali orang kudu ngalaksanakan hak kewajiban Allah. Ya, tidak bisa kita meraih menjadi orang mulia, menjadi orang terhormat, orang sukses. Tidak bisa kecuali kita harus memenuhi, melaksanakan hak kewajiban Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah kita penuhi, kita laksanakan. Baru kita bisa meraih keberuntungan. Kita menjadi orang yang beruntung, yang mulia, yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan bagi orang tersebut dari azab Allah dan kemurkaan Allah, ya, kecuali di dalam melaksanakan hak kewajiban dari Allah dan menjaga hak kewajiban Allah. Salat itu hubungannya hukukullah, hak Allah itu. Jadi kewajiban itu ada yang berhubungannya dengan Allah langsung, ada yang hubungannya dengan makhluk Allah. Di antara kewajiban yang langsung dengan hak Allah adalah salat. Adalah salat. Kita nggak bisa meraih keberuntungan, meraih kemuliaan, meraih kebahagiaan kecuali harus dengan memenuhi hak kewajiban Allah. Penuhi hak kewajiban Allah. Ya. Dan juga kita harus memenuhi hak kewajiban sesama makhluk Allah. Dua ini tidak bisa dipisahkan, harus satu paket. Gak bisa kita meraih keberuntungan hanya hukukullah saja. Hukukul adami tidak dilaksanakan, gak bisa. Harus dua-duanya. Hablum minan nas, hablum minal. Kepada Allah, hak wajib kepada Allah kita penuhi. Hak wajib dengan sesama makhluk pun wajib kita penuh. Nah itu baru bisa selamat, baru bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, ini sholat Jumat ini hukukullah yang wajib kita laksanakan, wajib kita jaga. Jadi kita tidak akan dapatkan keselamatan dari azab Allah dan dari murka Allah kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan menjaga hak Allah. Fangdur kaifa yazadu hadzal abdus su. Coba perhatikan oleh kamu, kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak menginginkan, ya, ini hamba, tidak mencintai ini hamba yang jelek di dalam kebahagiaan dirinya dan keberuntungannya. Dia tidak mau menginginkan dirinya ini supaya menjadi orang yang bahagia. Tidak mau berusaha untuk menjadikan dirinya ini orang yang beruntung dengan melaksanakan hak-hak kewajiban Allah. Kemudian dia tidak peduli akan kerugiannya dirinya dan kebinasaan dirinya, sehingga dia meninggalkan hak-hak Allah dan meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah dari perkara yang fardu-fardunya Allah, dari yang fardu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari beliau kepada kita. Jangan sampai kita seorang muslim, seorang mukmin melalaikan hak-hak kewajiban Allah. Penuhi, ya, penuhi hak kewajiban Allah dan penuhi hak kewajiban dengan sesama makhluk Allah agar kita beruntung, agar kita selamat. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali di dalam melaksanakan hak kewajiban Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah wa na'udzu bihi min darki syaqa wa su'il qadha. Kita semua
memohon kepada Allah akan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari menyusulnya kecelakaan dan buruknya ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan selamat sadayana. Tina bendukna Allah, selamat sadayana, tina gorengna papas tenti Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.